Stefan mengerjapkan mata silau kala cahaya sinar mentari masuk di celah-celah jendela di kamarnya. Ia menoleh ke sisi kanannya tapi tidak mendapati sang istri. "Kemana Ana?" tanyanya dalam hati sambil memijit pelipisnya karena rasa pusing pengaruh obat semalam masih menyisakan efeknya. Ia mengingat betapa ia tidak bisa mengontrol rasa panas dan gairahnya saat menyentuh istrinya tadi malam, karena obat itu begitu kuat hingga ia beberapa kali memasuki istrinya. Ia merasa bersalah juga takut sebab sang istri sedang hamil. "Sayang," panggilnya sambil meneliti kamar tapi tidak ada Ana. Ia bangkit sambil memegangi kepalanya yang masih sedikit pusing dan berjalan ke arah kamar mandi. Karena pintu kamar mandi tertutup, ia yakin pasti istrinya di sana. "Sayang, apa kau di dalam?" tanyanya sambil mengetuk pintu kamar mandi. "Sayang," panggilnya lagi dan masih tidak ada jawaban. Ia memutar handle pintu tapi tidak bisa, pintunya dikunci dari dalam. Ia merasa khawatir karena Ana hanya diam dan tak ada suara apapun di dalam sana. "Sayang, buka pintunya yang." Ia memutar handle pintu sambil menggedor pintu. Hatinya tambah khawatir, ia langsung mendobrak pintu. "Sayang." Pekiknya melihat Ana yang tergeletak di lantai kamar mandi. Ia menepuk pipi Ana, wajah Ana sangatlah pucat. "Sayang, apa yang terjadi?" Bibir Stefan bergetar dan matanya memanas saat melihat darah mengaliri paha Ana. Ia langsung mengangkat tubuh Ana dan membawanya keluar kamar. Mama!" teriaknya sambil menuruni anak tangga. "Kenapa teriak T garis bawah?" Mama Ingrid menghentikan ucapannya karena Stefan menangis sambil menggendong Ana. "Apa yang terjadi?" tanya Mama menghampiri Stefan yang baru sampai di anak tangga paling bawah. "Nanti saja bertanya Mama, bantu aku bawa Ana ke rumah sakit, cepat Ma." Stefan berlari menuju mobilnya dan disusul Mama. Stefan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, beruntung tidak macet karena memang masih sangat pagi. Tibalah ia di rumah sakit, ia langsung membawa Ana ke ruang UGD. Dengan cemas ia menunggu di luar ruangan. Hatinya tidak tenang. "Apa yang terjadi Stef?" tanya Mama. "Nanti saja aku jelaskan Ma," ucapnya dengan suara bergetar. Stefan dan Mama menunggu di depan ruang UGD. Beberapa kali Stefan menggusar wajahnya kasar. Ia takut jika ini karena ulahnya tadi malam, ia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika terjadi sesuatu pada anak dan istrinya. Pintu ruangan terbuka dan keluarlah dokter yang menangani Ana di dalam. Stefan dan Mama langsung menanyai kondisi Ana. "Dokter, bagaimana istri dan kandungannya Dok?" tanya Stefan dengan bibir bergetar. "Ada yang ingin saya bicarakan Pak," ucap dokter itu serius. "Apa Dok?" sahut Stefan. "Sebaiknya kita bicara di ruangan saya Pak," ajak dokter yang bernama Sylvie itu. Stefan mengikuti dokter Sylvie hingga ke ruangannya. Ia duduk di kursi depan dokter Sylvie. "Ada apa Dok?" Dokter menghela nafas. "Apa Tuan berhubungan intim dengan kasar?" ucap dokter dan dengan ragu Stefan mengangguk. "Iya Dok, saya kena pengaruh obat perangsang," ucapnya lirih. "Dari hasil pemeriksaan bahwa istri Anda drop karena kelelahan dan karena dia sedang mengandung menyebabkan kram hingga pendarahan. Beruntung bayi dalam kandungan istri Anda selamat." Dek! Jantung Stefan berdetak begitu cepat. Ini semua salahnya. Ia hampir saja membunuh anak dan istrinya. Bulir bening tiba-tiba saja menetes membasahi pipinya. Ia sangat menyesalinya. Andai saja ia tidak menemui istrinya, pastilah anak dan istrinya sehat-sehat saja saat ini. "Terus apa saat ini mereka baik-baik saja Dok?" "Kandungan istri Anda sangat lemah Pak. Beliau harus bedres total. Jangan beraktivitas yang berlebihan. Jika tidak akibatnya akan fatal. Bayi kalian tidak akan bisa bertahan."
Sambung dokter menjelaskan. Baiklah dok, terima kasih. Stefan pun pamit meninggalkan ruangan dokter Sylvie dan kembali ke ruangan di mana sang istri dirawat. Anna saat ini sudah dipindahkan di ruang perawatan. Ia membuka pintu dan mendapati istrinya yang berbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan selang infus yang menancap di tangannya. Wajahnya juga pucat. Hati Stefan sangat hancur melihat keadaan istrinya. Ia menggenggam jemari Anna serta mengusap perut Anna sambil terisak menangis. Sayang, maafin mas, maafin papa nak. Ucapnya merasa sangat bersalah. Stef, mama belikan kamu sarapan, makanlah, kamu kan belum sempat sarapan tadi. Ucap mama sambil meletakkan bungkusan makanan di atas meja kamar rumah sakit. Mama tertegun melihat Stefan menangis. Meski tidak bersuara tapi mama tahu jika Stefan sedang menangis. Bahunya bergetar menandakan ia sedang menangis. Mama menepuk bahu Stefan. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Tanya mama yang memang tidak tahu yang sebenarnya. Stefan pun menceritakan bagaimana ia terkena obat perangsang semalam dan mendatangi Anna hingga melakukannya berkali-kali bahkan dengan kasar hingga membuat Anna dan kandungannya seperti ini. Mama membungkam mulutnya dengan tangannya, ia sangat syok mendengarnya. Membayangkannya saja sudah sakit apalagi Anna yang mengalaminya, ditambah lagi tengah mengandung. Mama juga menitikkan air matanya. Ia kasihan pada menantunya yang menjadi keberingasan putranya tadi malam. Entah berapa banyak obat itu bercampur dengan minumannya hingga membuat Stefan sangat kesakitan, dan hingga ia menerjang istrinya hingga berkali-kali. Ia mengecup punggung tangan Anna. Sayang, bangunlah, ucapnya dengan bibir yang masih bergetar. Jam sudah pukul 2 siang tapi Anna belum sadarkan diri. Stefan sejak tadi terus duduk di samping ranjang tanpa sedikit pun meninggalkan Anna. Sayang, bangunlah, ucapnya sambil mengecup punggung tangan Anna. Stef, makanlah dulu, kamu beku makan apapun dari pagi. Ucap mama sambil meletakkan sebungkus nasi di atas nakas rumah sakit. Nanti saja ma, aku belum lapar, sahut Stefan. Kamu belum makan dari pagi loh Stef, kamu jangan sampai sakit. Jika kamu sakit siapa yang akan mengurus Anna? Iya ma, nanti akan aku makan, jawabnya tanpa menoleh pada mamanya, pandangannya hanya tertuju pada Anna. Mama menghela nafas, ia tahu bagaimana Stefan, dipaksa bagaimanapun Stefan tetap tidak akan mau makan, dia memang sangat keras kepala. Stefan merasakan adanya pergerakan di jari tangan Anna. Ia menggenggam tangan Anna sambil melihat Anna yang membuka matanya dengan pelan, matanya berbinar bahagia. Sayang, ucapnya haru. Mas, lirih Anna, matanya meneliti isi ruangan tersebut, ruangan putih bersih dan dominan bau obat-obatan. Ia tahu jika ini pastilah rumah sakit. Ma, sambungnya saat melihat sang mama mertua sedang berdiri di sebelah kanannya. Alhamdulillah sayang, akhirnya kamu siuman, mama mengelus kepala Anna. Tangannya meraba perutnya. Mas, anak kita? Tanyanya khawatir, ia bisa mengingat betapa perutnya sakit saat itu, serta darah mengaliri pahanya. Anak kita baik-baik saja sayang, ucap Stefan lembut sambil mengelus perut Anna. Dia anak yang kuat seperti mominya. Sambungnya tersenyum. Alhamdulillah, Anna begitu lega karena kandungannya tidak terjadi apapun. Ia hendak duduk namun dicegah oleh Stefan. Kamu gak boleh banyak bergerak sayang, tetaplah berbaring, ucap mama sambil menghalangi Anna. Benar sayang, sahut Stefan. Anna hanya mengangguk menurut. Stefan kembali menggenggam tangan Anna kemudian mengecupnya. Sayang, maafin mas, karena mas kalian jadi seperti ini, ucap Stefan sedih. Mas, kamu menangis? Anna kaget melihat air mata Stefan jatuh membasahi pipinya. Ia menyeka air mata itu dengan ibu jarinya.
Mas sangat bersalah, Nas benar-benar takut terjadi sesuatu dengan kalian. Air mata Stefan semakin deras keluar. Mas, kami baik-baik saja, Mas lihat kan? Kami sangat kuat, Mas. Sahut Anna tersenyum. Kami bangga memilikimu, Mas. Kau suami dan ayah paling best di dunia ini. Sambung Anna dengan menangkup wajah Stefan dengan sebelah tangannya. Stefan ikut tersenyum kemudian menjatuhkan kecupan ke seluruh wajah Anna. Ia sangat bersyukur Allah sangat baik kepadanya, memberikan kesempatan untuknya bersama anak dan istrinya. Ia berjanji akan selalu menjaga anak dan istrinya. I love you, ucap Stefan di sela-sela ciumannya. Anna tertawa merasa geli karena Stefan tak henti mengecup seluruh wajahnya. Mama tersenyum bahagia melihat anak dan menantunya. Ya Allah, jangan kau cabut kebahagiaan anak-anak kami ya Allah, berikanlah selalu kebahagiaan bagi keluarga mereka. Doa Mama dalam hati. Di sisi lain seseorang sedang marah dan membanting semua benda yang ada di dalam kamarnya. Ah, sial, ucap Jonathan melempar vas bunga ke lantai. Perang. Kaca-kaca berserak di lantai dan segala umpatan keluar dari mulutnya. Awas kau Steph, aku akan mendapatkanmu bagaimanapun caranya. Ungkapnya melepas kekecewaannya karena Stefan berhasil lepas dari jebakannya. Padahal ia sudah yakin akan mendapatkan Stefan malam itu, tapi apa? Ia sangat marah. Anak buah Jonathan bergidik mendengar teriakan Jonathan serta lemparan kaca. Mereka hanya diam tidak mau menyahuti karena takut akan jadi tumbal kemarahan Jonathan yang akan mengakibatkan nyawa mereka melayang. Bos mereka itu adalah pria yang kejam, dia tidak akan segan-segan membunuh orang tanpa bekas kasih jika dia sudah marah. Andre datang ke rumah sakit untuk bertemu Stefan sekalian menjenguk Anna. Ia membawa sekeranjang buah dan meletakkannya di nakas. Bagaimana kabarmu Anna? Tanya Andre. Alhamdulillah baik kak, makasih ya. Andre mengangguk tersenyum. Ngapain lo senyum-senyum ke istri gue? Ucap Stefan posesif. Andre memutar bola mata malas mendengar ucapan Stefan. Dasar posesif, umpatnya. Kau mengumpatku? Sudah bisa bekerja denganku? Jika saja ada bos yang lebih sepertimu maka gue akan berhenti kerja dengan lo. Tapi sayangnya tidak ada. Sialan kau. Anna dan Mama menggeleng melihat dua pria di depan mereka selalu adu mulut. Tapi Anna sangat kagum dengan persahabatan mereka yang selalu ada untuk satu sama lain. Ada yang mau gue omongin? Sambung Andre menghentikan perdebatan mereka. Kita bicara di luar saja. Baiklah, Andre keluar duluan. Sayang, Mas keluar sebentar ya. Izin Stefan pada Anna. Iya Mas. Sahut Anna tersenyum. Stefan mengecup kening Anna kemudian pergi keluar menyusul Andre. Ada kabar tentang kemarin? Tanya Stefan to the point sambil duduk di kursi tunggu depan ruang perawatan. Tidak ada yang terekam oleh CCTV di sana, semuanya normal. Tapi gue curiga ini perbuatan Jonathan. Ucap Andre. Tapi untuk apa dia melakukan hal itu? Lo sudah dengar kabar dia belok kan? Bisa jadi dia menginginkan lo. Andre tertawa membayangkan Stefan main dengan Jonathan. Sinting lo, umpat Stefan memukul lengan Andre dan membuat Andre semakin terbahak. Gue lucu aja jika semalam sampai terjadi, lo bakal digagahi oleh Jonathan. Sambungnya tertawa. Stefan kembali memukul Andre yang menggodanya. Bukankah dia pernah menikah? Jadi gue rasa tidak mungkin dia belok seperti yang lo ceritain. Stefan masih tidak percaya karena ia tahu Jonathan pernah menikah. Jika dia belok tidak mungkin kan dia menikah, pikir Stefan. Bisa jadikan hanya untuk menutupi topengnya, buktinya dia nikah hanya sebentar. Sahut Andre.
Stefan mengangguk masuk akal dari ucapan Andre. Lo harus waspada dengannya, hati-hati dari setiap tindakannya, jangan sampai hal kemarin terulang lagi. Stefan kembali mengingat kejadian demi kejadian saat bersama Jonathan. Memang ada yang ganjil dengan Jonathan, dari bicaranya dengannya yang berbeda dibanding dengan yang lain, dari tatapan Jonathan, dari sikapnya. Stefan bergidik setelah mengingat semua, apa yang dikatakan Andre benar, dia harus waspada. Kau benar Andre, gue harus sedikit jaga jarak dengannya, sahut Stefan.